Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Suara gelak tawa memenuhi ruang makan. Ayah dan ibu duduk di meja makan, tersenyum bangga saat mereka mendengarkan Rico menceritakan prestasinya di sekolah. Kakak laki-laki Raka itu baru saja memenangkan lomba sains tingkat kota, dan kini ia menjadi kebanggaan keluarga. Raka duduk di sudut meja, memandangi makanannya tanpa banyak bicara. Ia menggenggam sendoknya erat, mendengar setiap kata, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Sejak kecil, Raka tahu bahwa ia berbeda. Raka adalah anak autisme. Dunia baginya sering terasa terlalu bising, terlalu terang, terlalu cepat. Ia sulit memahami ekspresi wajah orang lain, sulit mengungkapkan perasaannya, dan sulit menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial yang tidak tertulis. Di sekolah, ia bukanlah murid yang menonjol. Ia kesulitan memahami pelajaran dan sering tertinggal dibanding teman-temannya. Tetapi ada satu hal yang membuatnya merasa nyaman: menggambar. Saat dunia terasa terlalu ramai, saat suara-suara terdengar seperti ombak yang ingin menenggelamkannya, Raka menemukan ketenangan dalam warna dan garis. Ia menggambar apa saja: pohon, langit, orang-orang di sekitarnya. Namun, sayangnya, orang tuanya tidak pernah benar-benar melihat bakatnya itu. "Mama, Papa, nanti di sekolah ada pameran seni, bolehkah aku ikut?" Raka bertanya dengan suara pelan. Ayah mengerutkan keningnya. "Pameran seni?" Ibu tersenyum tipis, tetapi bukan senyum yang membuat Raka nyaman. "Nak, lebih baik kamu fokus belajar. Seni itu hanya hobi. Lihat Rico, dia belajar keras dan sekarang bisa juara. Kamu juga harus begitu." Rico menyeringai, menepuk bahu Raka. "Iya, Rat. Jangan buang waktu dengan menggambar terus." Raka menggigit bibirnya. Ia ingin menjelaskan bahwa menggambar bukan sekadar hobi baginya, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Seperti biasa, ia memilih diam. Di sekolah, situasinya tidak lebih baik. Saat istirahat, Raka duduk sendiri di bangku taman, memegang pensil dan buku gambarnya. Ia sedang menggambar sebuah pohon besar dengan burung-burung bertengger di dahannya. Setiap goresan pensilnya penuh makna, tetapi hanya dia yang mengerti. "Anak-anak." Raka menegang. Suara itu milik Bimo, anak yang paling sering mengganggunya. Bersama dua temannya, Bimo mendekati bangku Raka dan menyeringai. "Apa yang kamu gambar kali ini?" Bimo menarik buku gambar dari tangan Raka sebelum ia sempat menyembunyikannya. "Hei, tolong kembalikan," suara Raka lirih, hampir tidak terdengar. Bimo membalik-balik halaman buku itu dan tertawa. "Apa ini? Kok kayak gambar anak kecil?" Salah satu temannya menimpali, kayaknya dia nggak bakal bisa jadi apa-apa selain tukang gambar di trotoar. Mereka tertawa, membuat dada Raka terasa sesak. Ia ingin merebut kembali bukunya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia benci saat ini terjadi, saat ia merasa lumpuh, tidak bisa melawan, tidak bisa berbicara. "Berhen!" Suara itu datang dari Tara, satu-satunya teman Raka. Gadis berambut pendek itu berdiri di depan Bimo dengan tangan di pinggang. "Kalian gak punya kerjaan lain selain ganggu orang?" Bimo mendengus. "Santai, kita cuma bercanda." Candaannya gak lucu. Tara menarik buku gambar itu dari tangan Bimo dan mengembalikannya pada Raka. "Ayo pergi." Raka menundukkan kepala, masih memeluk buku gambarnya erat. Saat mereka menjauh dari taman, ia akhirnya berbisik, "Terima kasih." Tara tersenyum. Kapan-kapan lawan balik mereka. Raka tidak menjawab. Ia tahu dirinya bukan tipe yang bisa melawan. Malam itu, Raka duduk di lantai kamar, menggambar dengan cahaya lampu kecil di sudut meja. Tangannya bergerak pelan, menggambar sesuatu yang selama ini ada di dalam kepalanya, sebuah keluarga yang duduk di meja makan, tetapi salah satu anak di sudut gambar terlihat buram, seakan tidak benar-benar ada di sana. Air mata menetes di pipinya tanpa suara. Ia tidak tahu sampai kapan akan terus menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela kamar Raka, membentuk garis-garis cahaya di lantai. Ia masih duduk di depan buku gambarnya, menatap sketsa yang ia buat tadi malam. Sebuah keluarga sedang duduk bersama di meja makan, tapi sosok anak di sudut gambar terlihat samar, nyaris tak terlihat.
Ia tahu itu adalah dirinya sendiri. Menghela napas pelan, Raka menutup bukunya dan bersiap ke sekolah. Tidak ada semangat di matanya, hanya rutinitas yang harus dijalani. Di sekolah, pelajaran matematika berjalan seperti biasa, membosankan dan sulit. Angka-angka di papan tulis terasa seperti teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. Sementara murid lain dengan mudah mencatat dan memahami, Raka hanya menatap kosong ke depan. "Raka, coba jawab soal ini," suara Bu Indah, guru matematika, membuyarkan lamunannya. Seluruh kelas menoleh ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa jawabannya. Matanya menelusuri angka-angka di papan tulis, tetapi otaknya tidak bisa mencerna apapun. "Aku," suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Tawa kecil mulai terdengar dari beberapa sudut kelas. Bimo, yang duduk di barisan belakang, menahan senyum sinis. "Seperti biasa, si aneh nggak ngerti," bisiknya cukup keras untuk didengar semua orang. Raka menundukkan kepala, telapak tangannya berkeringat. Bu Indah menghela napas. "Baiklah, siapa yang bisa membantu Raka?" Salah satu anak langsung mengangkat tangan, menjawab dengan mudah. Raka hanya bisa duduk diam, merasa semakin kecil. Saat istirahat, Raka memilih pergi ke taman belakang sekolah, tempat yang jarang dikunjungi siswa lain. Ia membuka buku gambarnya dan mulai menggambar apa saja yang muncul di pikirannya, sebuah kapal kecil yang terombang-ambing di tengah lautan luas. Setiap garis ia buat dengan hati-hati, menggambarkan bagaimana rasanya sendirian di tengah ombak yang tak bisa ia kendalikan. "Aku tahu kamu ada di sini." Raka menoleh dan melihat Tara mendekatinya. Gadis itu menjatuhkan tasnya di sampingnya dan duduk bersila di rumput. "Kamu nggak makan dulu?" tanya Tara. Raka menggeleng pelan. Tara melirik gambar yang sedang ia buat. "Keren banget." Raka hanya diam, tangannya tetap bergerak di atas kertas. "Kamu harus ikut pameran seni," lanjut Tara. "Serius, Rak. Ini kesempatan kamu buat nunjukin kalau kamu punya sesuatu yang luar biasa." Raka menegang. Ia ingin ikut, benar-benar ingin. Tapi, Mama bilang itu cuma hobi, gumamnya nyaris tak terdengar. Tara mendengus. "Orang dewasa kadang suka salah, tahu? Kamu punya bakat, Rat, dan gak semua orang bisa menggambar sebagus kamu." Raka tetap ragu. Bagaimana jika orang-orang hanya akan menertawakannya seperti saat ia gagal di kelas? Saat jam pulang sekolah, Raka berjalan melewati lorong dengan kepala tertunduk, berharap bisa sampai ke gerbang tanpa menarik perhatian siapapun. Tapi nasib berkata lain. "Hei, Raka," suara Bimo terdengar dari belakang. Sebelum ia bisa bereaksi, seseorang menarik tasnya, membuatnya tersentak mundur. Bimo dan teman-temannya berdiri di hadapannya, menyeringai. "Masih sibuk dengan buku gambar kamu?" tanya Bimo dengan nada mengejek. Raka tidak menjawab, hanya memeluk tasnya erat. Salah satu anak lain, Rian, mencibir. "Mungkin dia mau jadi pelukis di pinggir jalan nanti." Mereka tertawa. Raka menggigit bibirnya, mencoba menahan diri. Bimo tiba-tiba meraih tasnya dan menarik buku gambarnya. "Coba kita lihat." "Hah?" Raka hampir berteriak, tetapi sudah terlambat. Bimo membolak-balik halaman buku itu, lalu menyeringai. "Wow, lihat ini. Dia gambar dirinya sendiri kayak bayangan. Kasihan banget." Tawa mereka makin keras. Raka merasa dadanya sesak. Ia ingin merebut kembali bukunya, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Apa sih bagusnya gambar-gambar ini?" Bimo terkekeh, lalu, dengan gerakan cepat, ia merobek salah satu halaman. Raka membelalakan mata. Dunia di sekitarnya seolah membeku. Saat lembaran yang sobek itu melayang jatuh ke lantai, sesuatu di dalam dirinya meledak. "Berhenti!" Suaranya lebih keras dari yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Mereka terkejut. Raka meraih buku gambarnya dengan kasar dan mendekapnya erat, nafasnya memburu. Saat itu, Tara muncul dari ujung lorong. "Apa yang kalian lakukan?" Bimo mendengus dan mengangkat bahu. "Santai, kita cuma bercanda." "Candaannya nggak lucu." Tara menatap mereka tajam. Bimo dan gengnya akhirnya pergi dengan tawa kecil, tetapi Raka masih berdiri kaku. Matanya menatap halaman yang sobek di lantai, jari-jarinya gemetar. Tara mendekatinya,
memungut kertas itu, lalu menatapnya dengan lembut. Rak, kamu nggak boleh biarin mereka ngancurin impian kamu. Raka menunduk. Impian? Bahkan ia sendiri tidak yakin ia memiliki impian. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak ingin berhenti menggambar. Tidak akan pernah. Raka duduk di lantai kamarnya, menatap lembaran kertas yang sudah sobek di tangannya. Itu adalah salah satu gambar kesayangannya, sebuah keluarga yang duduk di meja makan, dengan sosok seorang anak yang buram di sudutnya. Sekarang, gambar itu terbelah dua akibat ulah Bimo dan gengnya. Jari-jarinya yang kurus menggenggam pensil erat. Ia ingin memperbaiki gambar itu, tapi bagaimana? Lembaran kertas yang robek tak akan pernah kembali utuh, sama seperti hatinya yang terus-menerus terluka. Ia mendengar suara dari luar kamar, suara ibu dan ayah yang sedang berbicara dengan Riko di ruang tengah. Kakak baru saja diumumkan sebagai ketua tim Olimpiade Sains sekolah. Suara ibu terdengar penuh kebanggaan. Bagus. Itu berarti peluangmu untuk masuk SMA favorit semakin besar, sahut ayah dengan penuh semangat. Raka menghela napas pelan. Ia tahu, tidak akan ada yang menanyakan bagaimana harinya. Tidak akan ada yang tahu bahwa buku gambarnya hampir dihancurkan hari ini. Tidak akan ada yang tahu bahwa satu-satunya dunia tempat ia bisa merasa berharga hampir direnggut darinya. Sebab, seperti dalam gambar yang ia buat, ia hanyalah bayangan di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Raka masih enggan pergi ke sekolah. Namun, seperti biasa, ia tidak punya pilihan. Di dalam kelas, ia duduk diam sambil mencoret-coret buku catatannya dengan gambar-gambar kecil. Guru sedang menjelaskan pelajaran di depan, tapi pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba, sebuah catatan kecil diselipkan di mejanya. Raka, ikut pameran seni. Kamu harus... Ia mengenali tulisan itu. Tara. Raka menoleh ke arahnya, dan Tara mengangguk penuh keyakinan. Pameran seni. Ia menggigit bibirnya. Ia ingin ikut, sungguh. Tapi bagaimana jika tidak ada yang peduli? Bagaimana jika semua orang hanya akan menertawakannya seperti yang dilakukan Bimo? Bagaimana jika... Baiklah, anak-anak, suara Bu Indah memotong lamunannya. Minggu depan sekolah akan mengadakan pameran seni tahunan. Semua siswa boleh ikut serta. Jika ada yang ingin mendaftar, silakan datang ke ruang seni setelah sekolah. Tara meliriknya lagi, seakan berkata, ini kesempatanmu. Tapi Raka masih ragu. Saat istirahat, Tara menarik tangan Raka dan menyeretnya ke ruang seni. Kita daftar, katanya antusias. Raka menggeleng. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Tara meletakkan tangannya di pinggang. Kamu harus mulai percaya pada dirimu sendiri. Raka menunduk. Mama bilang menggambar cuma hobi. Tara mendesah frustrasi. Bakat itu bukan sekadar hobi, Rak. Kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan lagi? Raka masih diam. Tara mendekat dan menatapnya penuh keyakinan. Kamu tahu, selama ini kamu selalu merasa nggak diperhatikan, kan? Ini kesempatan buat kamu nunjukin siapa dirimu sebenarnya. Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk tepat ke hatinya. Setelah beberapa detik, akhirnya ia mengangguk pelan. Tara tersenyum lebar. Bagus, aku bakal bantu kamu nyiapin lukisan terbaik. Sepulang sekolah, Raka langsung masuk ke kamar dan menyiapkan kanvas serta cat airnya. Ia belum pernah melukis untuk sesuatu yang sebesar ini sebelumnya. Tangan dan pikirannya sibuk menciptakan warna-warni yang menggambarkan sesuatu yang sangat ia rasakan. Ia mulai dengan latar gelap, seperti perasaan yang selama ini menyelimutinya. Kemudian, di tengahnya, ia melukiskan sebuah sosok anak kecil yang duduk sendiri, memegang kuas dengan tangan gemetar. Sosok itu dikelilingi warna-warna yang lebih terang, seakan dunia seni adalah satu-satunya tempat ia bisa bersinar. Malam itu, ia melukis tanpa henti. Saat ia akhirnya menaruh kuasnya, matahari mulai terbit. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa karyanya benar-benar mencerminkan dirinya. Tapi, apakah itu cukup untuk membuat orang-orang melihatnya? Keesokan harinya, ia membawa lukisannya ke sekolah dengan hati-hati. Ia melangkah masuk ke ruang seni untuk menyerahkannya. Namun, saat ia hampir mencapai meja pendaftaran, suara yang tidak asing lagi menghentikannya.
Anak aneh mau ikut pameran seni? Suara Bimo terdengar mengejek. Raka menegang. Ia mencoba melangkah lebih cepat, tapi Bimo dan teman-temannya sudah menghadangnya. Lihat itu, dia bawa lukisan, ujar salah satu temannya. Bimo menyeringai. Coba kita lihat seberapa jelek. Tara tiba-tiba muncul di belakang Raka. Sentuh lukisan itu, dan aku pastikan kalian nyesel. Bimo mendengus, tapi melihat ekspresi Tara yang serius, ia mundur selangkah. Kita lihat saja nanti. Jangan nangis kalau nggak ada yang suka gambarmu, Raka. Mereka pergi, meninggalkan Raka yang masih gemetar. Tara menepuk bahunya. Santai, Rak. Lukisan kamu jauh lebih berharga dari ucapan mereka. Raka menatap lukisannya. Ada sedikit bekas sidik jari di salah satu sudut kanvas, tapi tidak ada yang rusak. Dengan napas dalam, ia melangkah ke meja pendaftaran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memutuskan untuk memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Hari pameran seni akhirnya tiba. Aula sekolah yang biasanya sepi kini dipenuhi karya-karya siswa yang tergantung rapi di papan-papan display. Suasana penuh dengan suara obrolan dan decak kagum dari para murid, guru, dan beberapa orang tua yang datang melihat-lihat. Di sudut ruangan, Raka berdiri diam, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Lukisannya tergantung di tengah ruangan, terpajang bersama karya-karya siswa lain. Namun, ia tidak yakin apakah ia seharusnya merasa bangga atau justru ketakutan. Matanya menelusuri aula, mencari sosok yang paling ia harapkan hadir, Mama dan Papa. Tapi mereka tidak ada. Tentu saja. Mereka bahkan tidak bertanya apapun tentang pameran ini. Mereka sibuk dengan Riko. Seperti biasa, Raka menarik napas dalam. Mungkin, seperti yang selalu ia rasakan, keberadaannya memang tidak terlalu penting bagi mereka. Raka? Suara Tara membuatnya tersentak dari lamunannya. Gadis itu berjalan menghampirinya dengan senyum lebar. Lihat, orang-orang mulai memperhatikan lukisanmu. Raka melirik ke arah lukisannya. Beberapa orang memang sedang berdiri di dekatnya, mengamati dengan ekspresi kagum. Ada sesuatu yang berdesir di dadanya, tapi ia terlalu takut untuk berharap. Menurutmu, mereka suka? Tanyanya pelan. Tentu saja. Aku dengar beberapa guru bilang kalau lukisanmu punya makna yang dalam. Tara menepuk bahunya. Aku selalu bilang kamu punya bakat luar biasa, kan? Raka menggigit bibirnya, menahan senyum kecil yang hampir muncul. Seiring waktu, lebih banyak orang datang melihat karyanya. Beberapa siswa yang sebelumnya tidak pernah berbicara padanya mulai berbisik-bisik, bahkan ada yang mengambil foto lukisannya. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Anak aneh. Suara itu lagi. Bimo dan gengnya. Raka menegang saat mereka mendekatinya, wajah mereka penuh dengan ekspresi mengejek seperti biasa. Wah, jadi ini lukisan yang bikin heboh? Bimo melipat tangan di dada, menatap kanvas Raka dengan sinis. Raka menunduk, berharap mereka akan pergi, tapi tentu saja itu tidak terjadi. Jujur aja, ini kelihatan suram, ujar Rian, salah satu teman Bimo. Maksudnya apa sih? Anak kecil yang sendirian? Kasihan banget. Bimo tertawa. Oh, aku tahu. Ini kan tentang dia sendiri. Raka meremas ujung bajunya, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap. Tahu nggak, Rak? Kasihan banget kalau hidupmu cuma berharap orang lain bakal peduli sama kamu. Bimo mendekat, berbisik di telinganya, karena mereka nggak akan pernah. Kata-kata itu menikamnya lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan Bimo. Karena, jauh di lubuk hati, Raka takut kalau itu benar. Bahunya bergetar. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun sebelum ia bisa bereaksi, suara lain tiba-tiba muncul. Kalian gak bosan mengganggu orang? Tara. Ia melangkah ke depan, berdiri di antara Raka dan Bimo. Matanya menyala marah. Bimo mendengus. Kita cuma ngomong fakta, Tara. Fakta? Tara tertawa dingin. Fakta yang aku lihat adalah Raka berdiri di sini sebagai peserta pameran, sementara kalian cuma orang yang iri dan gak punya prestasi. Wajah Bimo menegang. Hei, Tara menoleh ke Raka. Ayo, Rat, biarkan orang-orang yang benar-benar peduli melihat lukisanmu.
Mereka ini cuma buang-buang waktu. Raka menatap Tara. Gadis itu tidak ragu sedikit pun. Ia menarik napas dalam. Bimo bisa mengatakan apa saja. Bisa menghina, bisa menertawakan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia lakukan, menghapus lukisan ini dari dunia. Dengan langkah pelan, Raka berdiri lebih tegak. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya cukup untuk membuat Bimo mendecak kesal. Terserah. Bimo akhirnya pergi, diikuti gengnya. Tara menoleh ke Raka dengan senyum puas. Kamu oke? Raka mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak kalah. Saat pameran hampir berakhir, sesuatu yang tidak ia sangka terjadi. Seorang guru seni, Pak Johan, mendekatinya. Raka, kan? Suara pria itu ramah. Raka mengangguk, bingung. Pak Johan tersenyum sambil menunjuk lukisannya. Lukisanmu luar biasa. Sangat emosional dan penuh makna. Jantung Raka berdebar. Terima kasih. Sudah ada yang memberitahumu soal beasiswa seni. Raka mengerjap. Beasiswa? Pak Johan mengangguk. Kami punya program untuk anak-anak berbakat seperti kamu. Jika kamu tertarik, kamu bisa mengikuti seleksi. Dari apa yang kulihat hari ini, aku rasa kamu punya peluang besar. Beasiswa seni. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ia pikirkan. Pak Johan tersenyum. Pikirkan baik-baik, ya. Kalau kamu ingin mendaftar, aku akan membantumu. Raka hanya bisa mengangguk, masih tidak percaya. Ketika Pak Johan pergi, Tara menatapnya dengan mata berbinar. Lihat, aku bilang apa? Kamu punya sesuatu yang luar biasa, Ra. Untuk pertama kalinya, Raka mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia memang punya sesuatu yang bisa ia banggakan. Dan untuk pertama kalinya juga, ia merasa bahwa ia tidak hanya sekadar bayangan. Malam itu, Raka duduk di kamarnya, menatap kosong pada kanvas kosong di depannya. Kata-kata Pak Johan terus terngiang di pikirannya. Kami punya program untuk anak-anak berbakat seperti kamu. Beasiswa seni. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama ini, menggambar hanyalah tempat pelariannya, bukan sesuatu yang bisa membawanya menuju masa depan. Tapi, bagaimana jika ini adalah jalannya? Jari-jarinya mulai meraih pensil. Perlahan, ia mulai menggoreskan garis pertama di kanvasnya. Gambar seorang anak yang berdiri di tengah kegelapan, tapi kali ini, ada cahaya di sekitarnya. Ia menggambar diri sendiri, tapi kali ini bukan sebagai bayangan, melainkan seseorang yang mulai menemukan tempatnya. Namun, di balik semangat kecil yang mulai muncul, ada satu hal yang masih mengganggunya. Mama dan Papa tidak tahu apa-apa tentang ini. Keesokan harinya, saat sarapan, Raka mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Di meja makan, seperti biasa, Mama dan Papa sibuk berbicara dengan Riko. Kakak dapat undangan untuk ikut seleksi Olimpiade Sains Nasional, loh, kata Mama dengan penuh kebanggaan. Wah, keren. Ini kesempatan emas, nak, sahut Papa. Riko hanya tersenyum santai. Iya, aku bakal coba yang terbaik. Raka menggigit bibirnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi suara mereka terdengar begitu jauh, seolah tidak ada celah baginya untuk masuk. Namun, ia tahu ia tidak bisa terus diam. Aku juga dapat kesempatan, katanya pelan. Mama menoleh sekilas. Kesempatan apa? Raka menelan ludah. Pak Johan bilang aku bisa ikut seleksi beasiswa seni. Ruangan mendadak hening. Mama dan Papa saling bertukar pandang. Beasiswa seni. Mama mengulang dengan nada datar. Iya, untuk anak-anak yang punya bakat menggambar. Papa menghela napas, meletakkan sendoknya. Raka, itu memang bagus, tapi seni bukan sesuatu yang bisa menjamin masa depan. Tapi, Raka menggigit bibirnya. Kamu tahu sendiri, kan, gimana susahnya hidup jadi seniman? Lagi pula, kamu harus fokus ke pelajaran. Masa kamu mau terus-menerus tertinggal di sekolah hanya karena menggambar? Suara Mama terdengar tegas. Tapi ini beasiswa, Raka berusaha menjelaskan. Pak Johan bilang aku punya peluang besar. Tetap saja, nak, Papa menimpali. Kami hanya ingin kamu memilih jalan yang lebih pasti.
Lihat kakakmu, dia punya rencana yang jelas untuk masa depannya. Raka menunduk. Seperti yang sudah ia duga, mereka tidak mengerti. Tidak ada kata-kata penyemangat. Tidak ada kebanggaan seperti yang mereka tunjukkan pada Riko. Seolah mimpinya tidak sepenting itu. Di sekolah, Raka duduk diam di bangkunya, menatap buku gambarnya tanpa semangat. Tara yang baru datang langsung menyadari ada sesuatu yang salah. "Rak, kenapa mukamu kayak gitu?" Raka hanya menggeleng. "Mama dan Papa nggak setuju aku ikut seleksi beasiswa." Tara mengerutkan kening. "Apa? Kenapa?" "Mereka bilang seni bukan masa depan yang pasti." Tara mendengus. "Itu karena mereka nggak ngerti, Rat. Mereka nggak lihat apa yang aku lihat. Apa yang Pak Johan lihat." Raka menghela napas. "Tapi kalau mereka nggak mendukung, gimana aku bisa ikut?" Tara terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh keyakinan. "Dengerin aku, Rat. Kadang kita harus membuktikan dulu kalau kita bisa, baru mereka akan melihat." Raka menatapnya. Kata-kata itu masuk ke dalam pikirannya, perlahan-lahan. Apa benar ia harus membuktikan dirinya dulu? Malam itu, Raka kembali duduk di depan kanvasnya. Ia menatap gambar yang sudah ia buat setengah jalan. Lalu, ia mulai melanjutkan. Tangannya bekerja dengan penuh emosi. Kali ini, ia melukis sebuah jembatan yang menghubungkan dirinya dengan dunia. Sebuah simbol bahwa ia tidak akan terjebak dalam bayangan selamanya. Ia tidak akan menyerah hanya karena orang lain tidak percaya padanya. Seminggu berlalu, dan hari seleksi beasiswa pun tiba. Raka tidak memberitahu Mama dan Papa bahwa ia tetap ikut. Ia hanya berpamitan seperti biasa dan pergi ke sekolah lebih awal. Di aula sekolah, beberapa siswa lain juga bersiap dengan karya-karya mereka. Pak Johan menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Baiklah, anak-anak. Hari ini kalian akan menunjukkan karya terbaik kalian dan menceritakan maknanya kepada Dewan Juri." Raka menatap lukisannya. Jantungnya berdebar, tapi ia tahu ia sudah melakukan yang terbaik. Saat gilirannya tiba, ia membawa kanvasnya ke depan juri. Ia bisa merasakan tatapan mereka meneliti setiap detail karyanya. "Ceritakan tentang lukisan ini," salah satu juri berkata. Raka menelan ludah, lalu mulai berbicara. "Lukisan ini menggambarkan perasaan seseorang yang merasa sendirian. Tapi ada jembatan yang mulai terbentuk di sekitarnya." Ia menarik napas dalam. "Jembatan itu adalah seni. Itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa ada di dunia ini." Para juri saling berpandangan, lalu mengangguk. Pak Johan tersenyum bangga di belakang mereka. Saat itu, Raka tahu, ia sudah melakukan langkah pertamanya. Sejak hari seleksi beasiswa, hari-hari Raka terasa penuh ketegangan. Ia mencoba untuk tidak terlalu berharap, tapi setiap kali ia duduk di depan buku gambarnya, pikirannya selalu melayang ke satu hal. Bagaimana jika ia benar-benar diterima? Ia belum memberitahu Mama dan Papa bahwa ia tetap mengikuti seleksi. Ia tidak berani. "Rak, kamu nggak bisa terus-terusan begini," ujar Tara saat mereka duduk di kantin. Raka memainkan sendoknya, tidak berniat menyentuh makanannya. "Gimana kalau aku nggak diterima?" Tara menghela napas. "Dan gimana kalau kamu diterima? Kamu nggak bakal tahu kalau cuma duduk diam dan takut." "Tapi Mama dan Papa..." Tara bersandar di kursinya, menyilangkan tangan. "Dengar ya, Rak. Aku tahu kamu pengen banget mereka mengerti. Tapi kalau kamu terus menunggu persetujuan mereka sebelum bertindak, kamu nggak akan pernah maju." Kata-kata Tara seperti tamparan bagi Raka. Apa benar ia sudah terlalu lama takut? Malam itu, Raka duduk di kamarnya, menatap ponselnya. Pak Johan bilang hasil seleksi akan diumumkan secara online. Jari-jarinya gemetar saat membuka situs pengumuman. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menggulir layar. Matanya membelalak. Namanya ada di daftar penerima beasiswa. Ia diterima. Tangannya menutupi mulutnya, menahan emosi yang tiba-tiba meledak. Ia benar-benar diterima. Tapi kegembiraannya hanya bertahan beberapa detik sebelum kenyataan lain menghantamnya. Bagaimana jika Mama dan Papa tetap tidak setuju? Keesokan paginya, ia mencoba menyusun kata-kata yang tepat saat sarapan. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Papa lebih dulu membuka suara.
Riko, kapan jadwal seleksi olimpiademu? 2 minggu lagi, Pak, jawab Riko santai. Bagus, kami akan menyiapkan semuanya. Raka mengepalkan tangannya di bawah meja. Selalu tentang Riko. Tapi hari ini, ia tidak akan diam. Aku diterima. Mama mengerutkan kening. Diterima apa? Raka menelan ludah. Aku diterima beasiswa seni. Meja makan mendadak sunyi. Mama dan Papa saling berpandangan sebelum akhirnya Papa menghela napas. Raka, kita sudah membicarakan ini. Tapi aku diterima, Pak. Suara Raka bergetar. Aku lulus seleksi. Mama meletakkan sendoknya. Nak, kami bangga kamu punya bakat, tapi seni bukan masa depan yang jelas. Kamu harus memikirkan hal yang lebih realistis. Tapi ini beasiswa, Raka berusaha menjelaskan. Aku tidak perlu membebani kalian secara finansial. Masalahnya bukan uang, Raka. Papa menatapnya serius. Kami hanya ingin kamu punya masa depan yang lebih pasti. Raka menatap mereka dengan kecewa. Kenapa kalian gak bisa lihat kalau ini penting buat aku? Karena kami ingin yang terbaik buat kamu. Kalau begitu, kenapa kalian gak pernah tanya apa yang terbaik menurut aku? Ruangan kembali sunyi. Riko menatapnya sejenak, lalu kembali makan tanpa bicara. Mama menghela napas. Kami hanya butuh waktu untuk memikirkannya. Raka menunduk. Setidaknya mereka tidak langsung melarang. Tapi apakah itu cukup? Di sekolah, Tara langsung menghampirinya. Rak, gimana? Kamu bilang ke mereka? Raka mengangguk lesu. Mereka masih belum yakin. Tara mendecak kesal. Mereka benar-benar nggak ngerti ya. Raka tersenyum kecil. Setidaknya mereka bilang mau berpikir dulu. Tara menatapnya penuh semangat. Dengar ya, Rak. Kadang, cara terbaik untuk meyakinkan orang lain adalah dengan menunjukkan hasil, bukan sekadar kata-kata. Raka menatap Tara, merenungi kata-katanya. Mungkin Tara benar. Mungkin, ia harus membuktikan bahwa seni bukan hanya sekadar hobi. Dan ia akan melakukannya, dengan atau tanpa persetujuan mereka. Sudah 3 hari sejak pengumuman beasiswa, tapi Mama dan Papa masih belum memberikan jawaban. Mereka hanya mengatakan, kami masih memikirkan ini. Raka tahu, itu berarti mereka masih berharap ia akan berubah pikiran. Di rumah, suasana tetap sama. Riko masih menjadi pusat perhatian, sementara dirinya tetap menjadi bayangan di sudut ruangan. Namun kali ini, ia tidak akan diam saja. Jika mereka tidak bisa melihat potensinya hanya dari kata-kata, maka ia akan menunjukkan kepada mereka. Di sekolah, Raka menemui Pak Johan. Pak, kalau saya menerima beasiswa ini, apa yang harus saya lakukan? Pak Johan tersenyum. Kamu akan mendapat bimbingan dari pelukis profesional dan ikut pameran di tingkat nasional. Ini kesempatan besar, Raka. Raka mengangguk. Kalau saya ingin membuktikan kepada orang tua saya, bagaimana caranya? Pak Johan menatapnya sejenak sebelum tersenyum. Ada satu cara. Bulan depan akan ada pameran seni besar di kota ini, dan sekolah dapat mengirimkan beberapa siswa untuk berpartisipasi. Jika kamu bisa menunjukkan bahwa karyamu dihargai di sana, mungkin mereka akan mulai melihat bakatmu dengan cara yang berbeda. Pameran seni besar. Raka menggigit bibirnya. Itu kesempatan yang sempurna. Bapak mau membantu saya? Tanyanya penuh harap. Tentu. Pak Johan menepuk bahunya. Aku akan merekomendasikanmu. Tapi kamu harus benar-benar serius. Raka mengangguk mantap. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Sejak hari itu, Raka menghabiskan setiap malamnya di depan kanvas. Ia menggambar lebih banyak dari sebelumnya, mencoba menemukan sesuatu yang benar-benar bisa mewakili perasaannya. Ia ingin melukis sesuatu yang bisa membuat Mama dan Papa melihatnya, benar-benar melihatnya, bukan hanya sebagai anak yang berbeda, tapi sebagai seseorang yang punya mimpi dan kemampuan. Tapi semakin ia berusaha, semakin sulit menemukan ide yang tepat. Suatu malam, ia duduk di lantai kamarnya, menatap tumpukan sketsa yang tidak memuaskannya. Ia merasa frustrasi. Lalu, tanpa sadar, pikirannya kembali ke masa kecilnya.
Kehari-hari ketika ia berusaha menarik perhatian mama dan papa, tapi selalu kalah dengan kecerdasan Rico. Ke malam-malam di mana ia menangis sendirian karena tidak ada yang mengerti cara berpikirnya. Ke momen-momen saat satu-satunya tempat di mana ia merasa aman adalah di balik kuas dan warna-warna catnya. Saat itulah ia tahu apa yang harus ia lukis. 2 minggu berlalu. Hari pameran seni semakin dekat dan Raka sudah menyelesaikan lukisannya. Saat Pak Johan melihatnya, pria itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya tersenyum. "Ini luar biasa, Raka," katanya. "Kamu siap untuk pameran?" Raka mengangguk. "Siap, Pak." Pak Johan menepuk pundaknya. "Aku ingin orang tuamu datang melihat ini." Raka terdiam. Ia tahu itu akan sulit, tapi ia harus mencobanya. Malam itu, saat makan malam, ia kembali mengumpulkan keberanian. "Mama, Papa," ia memulai. Mereka menoleh, menunggu ia melanjutkan. "Aku akan ikut pameran seni bulan depan. Ini pameran besar, dan sekolah memilih aku untuk berpartisipasi." Mama tampak ragu. "Itu bagus, Nak. Tapi, aku ingin kalian datang," potong Raka sebelum mereka sempat menolaknya. Papa menatapnya lama. "Raka? Aku tahu kalian tidak yakin dengan pilihanku." Raka melanjutkan, suaranya bergetar. "Tapi tolong, datanglah. Lihat sendiri apa yang bisa aku lakukan." Mama dan Papa saling bertukar pandang. Rico yang sejak tadi diam akhirnya berbicara, "Aku rasa kalian harus pergi." Semua mata langsung beralih padanya. Rico mengangkat bahu. "Setidaknya lihat dulu sebelum menilai." Mama masih ragu, tapi akhirnya menghela napas. "Baiklah, kami akan datang." Raka menatap mereka dengan mata berbinar. Ini pertama kalinya mereka benar-benar setuju untuk melihat karyanya. Ia hanya bisa berharap ketika mereka melihat lukisannya nanti, mereka akhirnya akan mengerti. Hari pameran akhirnya tiba. Sejak pagi, Raka sudah merasa gugup. Ini adalah momen terbesar dalam hidupnya, kesempatan untuk menunjukkan kepada semua orang, terutama Mama dan Papa, bahwa seni adalah sesuatu yang berarti baginya. Di aula pameran, lukisannya telah dipajang di dinding utama, bersama dengan karya-karya peserta lain. Banyak orang yang sudah datang, mengamati setiap detail lukisan yang dipamerkan. Tapi satu hal yang paling membuatnya resah. Mama dan Papa belum datang. "Tenang, Rat. Mereka pasti datang," kata Tara, mencoba menenangkan. Raka mencoba percaya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada kemungkinan mereka tetap tidak datang. Saat waktu pembukaan resmi tiba, aula mulai dipenuhi oleh para pengunjung, juri, dan tamu undangan. Pak Johan memberi isyarat agar Raka bersiap, karena sebentar lagi giliran ia menjelaskan tentang lukisannya. Sambil berdiri di depan lukisannya, Raka menarik napas dalam-dalam. Lukisan itu adalah cerminan dari hidupnya. Di atas kanvas, ia melukis seorang anak yang berdiri sendirian di tengah dua dunia. Di satu sisi ada cahaya, yang melambangkan harapan dan impian, sementara di sisi lain ada bayangan, yang melambangkan keraguan dan ketidakpahaman dari orang-orang di sekitarnya. Di dalam lukisan itu, anak itu tidak sepenuhnya berada dalam bayangan, juga tidak sepenuhnya dalam cahaya. Ia berada di tengah-tengah, berusaha melangkah ke arah cahaya, tapi masih tertahan oleh bayangan. Itulah dirinya. Lukisan yang luar biasa, suara seorang pria terdengar. Raka menoleh dan melihat seorang juri menghampiri. Pria itu tersenyum, lalu bertanya, "Bisakah kamu ceritakan makna di balik lukisan ini?" Kerongkongan Raka terasa kering, tapi ia menguatkan diri. "Ini adalah refleksi dari hidup saya," katanya pelan. "Saya seorang anak yang tumbuh dengan autisme. Sejak kecil, saya merasa berbeda. Saya sulit memahami dunia, dan dunia juga sulit memahami saya." Beberapa pengunjung mulai memperhatikannya. "Saya punya kakak yang cerdas dan selalu menjadi kebanggaan orang tua saya. Tapi saya selalu merasa berada dalam bayangan. Saya ingin mereka melihat saya, bukan hanya sebagai anak yang berbeda, tapi sebagai seseorang yang punya mimpi dan potensi." Raka menarik napas dalam. "Seni adalah jembatan saya. Itu adalah satu-satunya cara saya bisa mengungkapkan perasaan saya, satu-satunya cara saya bisa berkomunikasi dengan dunia."
Juri itu tersenyum, terlihat terkesan. Sebuah konsep yang sangat kuat. Kamu punya bakat besar, Nak. Tepuk tangan terdengar dari para pengunjung yang mendengarkan. Tapi saat itu, Raka hanya mencari satu hal, wajah Mama dan Papa. Dan saat matanya menelusuri ruangan, hatinya mencelos. Mereka belum datang. Pameran terus berlangsung, dan semakin banyak orang yang menghampiri lukisannya. Beberapa pengunjung bahkan memuji karyanya dengan antusias, ada yang mengambil foto, dan ada yang bertanya apakah lukisannya dijual. Pak Johan menepuk bahunya. Kamu berhasil, Raka. Orang-orang menyukai karyamu. Raka tersenyum kecil, tapi hatinya tetap berat. Apa gunanya semua ini jika orang yang paling ingin ia tunjukkan tidak ada di sini? Ketika hari mulai sore, tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Raka? Ia menoleh dan tertegun. Mama, Papa, dan Riko berdiri di dekat pintu masuk. Mereka datang. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ekspresi mereka. Mata Mama sedikit membesar saat menatap lukisan itu. Papa juga terdiam, tidak seperti biasanya. Riko melangkah lebih dulu, menatap lukisan Raka dengan ekspresi kagum. Gila, ini beneran kamu yang gambar? Raka mengangguk pelan. Mama mendekat, matanya masih terpaku pada lukisan itu. Ini, suaranya terdengar pelan, seolah ia baru saja menyadari sesuatu yang besar. Papa masih terdiam, lalu akhirnya membuka suara, kamu menggambar tentang perasaanmu. Raka menatap mereka, lalu mengangguk. Iya, Pak, aku selalu merasa seperti ini. Mama menutup mulutnya dengan tangan, ekspresinya sulit ditebak. Suasana hening cukup lama. Lalu, tiba-tiba seorang pria mendekat. Ia adalah salah satu kolektor seni terkenal yang diundang ke pameran. Anak muda, lukisanmu sangat luar biasa, katanya. Aku ingin membelinya. Berapa harganya? Raka terkejut. Ia tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Papa membuka suara lebih dulu. Lukisan ini tidak dijual, katanya tegas. Semua orang menoleh padanya, termasuk Raka. Papa menatap lukisan itu lagi, lalu melihat ke arah Raka. Kami belum pernah benar-benar melihat karyamu seperti ini, katanya pelan. Kami tidak tahu kalau kamu punya bakat sebesar ini. Mama mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. Nak, kami minta maaf. Raka menahan napas. Kami selalu berpikir bahwa seni bukan masa depan yang pasti, lanjut Papa. Tapi melihat ini, kami sadar, kami salah. Ini bukan sekadar hobi. Ini adalah caramu berkomunikasi dengan dunia. Air mata menggenang di mata Raka. Jadi, kalian setuju? Mama tersenyum kecil, lalu mengusap kepalanya. Jika ini yang membuatmu bahagia, maka kami akan mendukungmu. Raka merasakan dadanya sesak, bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang begitu besar. Ia akhirnya diakui. Ia tidak lagi menjadi bayangan. Hari itu, Raka tahu satu hal yang pasti, ia telah membuktikan dirinya. Hari itu, Raka merasa seperti berada di dunia lain. Mama dan Papa akhirnya melihatnya. Bukan sebagai anak yang selalu dibandingkan dengan Riko, bukan sebagai anak yang berbeda, tetapi sebagai Raka, seorang pelukis yang punya mimpi dan kemampuan. Setelah pameran selesai, mereka pulang bersama. Tapi kali ini, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Tidak ada keheningan canggung seperti biasanya. Ada sesuatu yang lebih hangat, sesuatu yang tidak pernah Raka rasakan sebelumnya. Di rumah, mereka duduk bersama di ruang keluarga. Biasanya, ini adalah momen di mana mereka membahas prestasi Riko, tapi kali ini, mereka membicarakan Raka. Kapan mulai belajar melukis? Tanya Papa, suaranya penuh rasa ingin tahu. Raka sedikit terkejut. Selama ini, Papa tidak pernah bertanya tentang dunianya. Sejak kecil, jawab Raka pelan. Sejak aku bisa memegang pensil, aku selalu menggambar. Mama mengangguk, tatapannya penuh penyesalan. Kami tidak pernah benar-benar melihat gambarmu, ya? Raka mengangguk. Tidak. Suasana menjadi hening. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Papa berdiri, berjalan ke lemari di sudut ruangan, dan mengeluarkan sesuatu. Ketika ia kembali,
Raka melihat sebuah album tua. "Apa itu?" tanya Riko. Papa membuka album itu dan menyerahkannya kepada Raka. Di dalamnya, ada gambar-gambar yang pernah ia buat saat kecil, gambar yang ia pikir sudah dibuang atau terlupakan. "Aku menyimpannya," kata Papa pelan. Mata Raka membesar. "Kenapa?" Papa tersenyum kecil. "Dulu, aku tidak mengerti. Aku pikir ini hanya coretan anak-anak. Tapi aku tidak pernah bisa membuangnya." Mama ikut mendekat. "Mungkin jauh di dalam hati kami selalu tahu kamu istimewa. Kami hanya terlalu takut untuk melihatnya." Mata Raka mulai memanas. Selama ini, ia berpikir bahwa mereka tidak pernah peduli. Tapi ternyata, mereka melihatnya, mereka hanya tidak tahu bagaimana cara memahami dunia yang ia lihat. Beberapa hari setelah pameran, Raka mendapat kabar dari pihak penyelenggara. "Kamu dipilih sebagai salah satu finalis untuk pameran tingkat nasional," kata Pak Johan dengan senyum bangga. Raka terkejut. "Serius, Pak?" Pak Johan mengangguk. "Dan bukan hanya itu, beberapa kolektor seni ingin melihat lebih banyak karyamu." Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dan yang lebih membahagiakan, kali ini ia tidak sendirian. Saat ia pulang dan memberitahu kabar itu kepada keluarganya, Mama dan Papa tersenyum bangga. "Kapan pamerannya?" tanya Papa. "2 bulan lagi," jawab Raka. "Kami akan datang," kata Mama tanpa ragu. Kata-kata itu terdengar seperti musik di telinga Raka. Dulu, ia harus berjuang keras untuk diperhatikan. Sekarang, ia tidak perlu meminta lagi, mereka benar-benar melihatnya. 2 bulan kemudian, di pameran seni nasional, Raka berdiri di depan karyanya yang terbaru. Lukisan itu adalah kelanjutan dari karyanya sebelumnya. Jika dulu ia melukis seorang anak yang berdiri di antara bayangan dan cahaya, kali ini anak itu telah melangkah lebih jauh ke arah cahaya. Lukisan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang perjalanannya. Tentang bagaimana ia belajar menerima dirinya sendiri. Tentang bagaimana ia menemukan suaranya di dunia yang sulit memahaminya. Tentang bagaimana ia akhirnya bisa membuat orang tuanya melihatnya dengan cara yang berbeda. Saat acara dimulai, Raka melihat ke arah penonton. Di barisan depan, Mama, Papa, dan Riko duduk bersama Tara. Mereka tersenyum, memberi semangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak merasa sendirian. Hari itu, ia tahu ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia siap menghadapi semuanya dengan seni, keberanian, dan keyakinan pada dirinya sendiri.